Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin, qudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu ditetapkannya hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi ini masih bisa melaksanakan amal-amalan kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita lakukan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kemarin kita sudah masuki bab nikah. Kemarin ada masalah wanita yang boleh dilihat yang diharam kemarin. Insyaallah untuk pagi ini tentang masalah syarat nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fi qarawatin nabi asrihi. Waslun wala yasihu aqdun nikah illa biwali wa syahidai adilin. Tidak sah nikah, artinya kalau tidak sah itu berarti nanti bisa menjadi hukum zina. Kalau tidak sah akan nikah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil. Ya, nanti disebut adil apa nanti ke bawah. Wa yaftakirul wali wa syahidani ila sitati syar'i. Kemudian si wali dan dua saksi itu harus mensupport atau harus mempunyai syarat 6 semuanya ya, baru bisa menjadi wali dan saksi. Ini syaratnya. Al-Islamu, pertama beragama Islam, itu otomatis. Jadi kalau misalnya maaf, misalnya kita mendapatkan besan atau apa ya, yang waliannya misalnya non muslim, itu tidak sah. Ya, makanya hukum zina itu tidak sah. Gimana yang kemarin lintas agama, walinya pun harus Islam, apalagi pasangannya. Gitu. Jadi harus tetap Islam. Bagaimana kalau misalnya dulu tidak tahu ilmunya misalnya ya, si walinya misalnya non muslim, nah itu harus diangkat kembali. Tapi insya Allah diampuni ya. Kalau misalnya mau wal bulugu, kedua harus balik, jadi tidak boleh oleh anak kecil, baik saksi atau wali. Wal aklu, ketika harus berakal, jadi tidak boleh misalnya orang tuanya gila, tidak boleh, atau saksinya pakai yang gila. Wal huru, dan merdeka, otomatis lah pada wal huriyatu, merdeka, otomatis pada merdeka sih. Wal zukurutu, jadi kemudian harus golongan laki-laki, jadi tidak sah oleh perempuan. Bagaimana untuk khumsa? Nah, kalau diikut ke sini khumsa itu bencong ya, tidak sah kalau ke sini ya pakai bencong. Atau gimana itu orang tuanya misalnya bencong, kan ada saudaranya ya, gak ribet sebetulnya. Ada saudaranya, cari nanti ada untuk yang wali yang boleh ngewalian, atau pakai wali hakim, gak ribet sebetulnya kalau misalnya bencong. Kemudian wal adalatu, nah kemudian adil, itu apa diantaranya? La fasiko, tidak fasik. Fasik itu apa diantaranya? Tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat, makanya kurang sah wali pun. Kalau misalnya walinya nggak sholat kan tidak sah. Atau gimana misalnya tidak sholat ya pakai saudara, tidak pakai saudara pakai wali hakim, petugas KUA, gak ribet sebetulnya gitu. Apa tujuannya? Menganjurkan, mengingatkan supaya si walinya itu atau si dua saksinya harus melaksanakan ibadah, menekan, mengingatkan gitu. Kalau misalnya dulunya nggak suka ibadah, ketika mau ngalihin, saya insya Allah mau melaksanakan ibadah dari sekarang karena mau menikahkan anak saya, itu tidak apa-apa. Kalau benar dia mulai melaksanakan tobat benar beribadah, itu tidak apa pakai wali tersebut. Kemudian
illa anau la yaktakiru nikahu dhimah, kecuali mau menikahkan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu walinya tidak adil pun, yang tidak tidak pas, maksudnya tadi yang pasek pun tidak apa-apa kalau mau menikahkan kafir dhimmi. Beda kalau menikahkan dengan orang Islam. Ilal islami al wali la wala nikah amat ila adilah. Kemudian menikahkan kafir dhimmi kepada orang Islam, maka si walinya itu tidak yang fasik tadi. Kemudian tidak boleh menikahkan amat al adilan asin aula. Kalau misalnya amat itu pun bisa ya pakai wali atau sayyid itu yang memerdekakan dari golongan fasik pun sebetulnya sah saja kalau menikahkan amat, terutama yang merdeka. Tapi sekarang udah jarang. Illa adalati sayyid aula itu lebih utama. Aula tu walid al abu semua jadi awalul walad. Kemudian ini uruntuyan wali, siapa yang boleh wali orang yang nikah? Al abu pertama ayahnya. Kemudian sumal jatuh tidak ada ayahnya. Kemudian kakeknya ke atas sampai ke atas, kakek ke sana uyut gitu ke sana. Kakeknya yaitu abul abi yang menjadi ayahnya, atau misalnya abul abi ayah menjadi ayah ya seperti ayah tiri gitu ya, kakek tiri bahasa kita. Sumal akhu, tetapi lebih utama tetap kepada saudara laki-laki, saudara kita baik kakak atau adik yang sudah balik, tapi yang tadi sudah tertemu syarat yang tadi. Misalnya kakeknya tidak ada, ayahnya tidak ada, atau misalnya ayahnya tadi misalnya suka meninggalkan sholat ke saudaranya, tapi kakaknya suka sholat kakaknya gitu, jadi nggak ribet. Kakak atau adik ya penting dari golongan laki-laki. Semua akhu li abi umi, yaitu saudara laki-laki dari seayah si ibu. Sumal akhu lil abi, nggak ada saudara laki ini anak tunggal, tidak ada saudara seayah si ibu. Namun kemana larinya? Yaitu saudara seayah dulu. Kalau misalnya ada kakak atau adik dari seayah, itu yang utama. Misalnya dari atas yang tadi tidak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada, saudara laki-laki saya si ibu tidak ada, semuanya perempuan, tapi ada saudara seayah yang didahulukan. Itu baru. Sumal ibnu akhilil abi wal umi, kemudian anak, kalau itu semuanya tidak ada yang disebutkan, kemudian anak dari saudara laki-laki saya si ibu, siapa berarti ipar ya. Kalau kita ipar, kalau yang mau menikahnya gitu ya, iparnya apakah anak dari kakak atau anak dari adik dari laki-laki. Kalau misalnya tidak ada yang tadi yang disebutkan. Suma ibnu akhi wal umi summa ibnu akhi lil abi. Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya anak keponakan dari saya si ibu laki-laki, tapi ada nih misalnya keponakan dari seayah saja, itu tidak baru ke sana. Nah, sudah itu baru summal amu. Nah, kalau yang tadi disebutkan tidak ada keponakan, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada kakek ayah tidak ada, baru ke paman atau ya saudara adik kakak dari dari ayahnya, baru ke sana sumal amu, paman atau wanya. Suma ibnu, pamannya tidak ada, misalnya semuanya saudaranya dari ayahnya itu pada perempuan, baru anak dari itunya, dari pamannya. Berarti siapa anak dari paman itu disebut sepupu ya. Suma ibnu ala hada tartib, itu baru disebutkan dengan tartib. Kalau yang disebutkan tadi tidak ada semuanya, baru melakukan pakai wali hakim ya. Jadi jangan langsung ke wali hakim, cari dulu dari nasabnya gitu. Ada yang siap, semuanya kalau misalnya tidak siap atau tidak memenuhi syarat yang tadi, maka boleh memakai wali hakim. Dan faedah utimas al asbatu paula al mataku. Kemudian jika keluar dari nasab bisa tidak ada, maka misalnya kalau dulu ada kan majikan yang memerdekakan, baru majikan. Kalau dulu misalnya tidak ada dari dulu nasab sebelum wali hakim, sumal hakim. Nah, kalau misalnya tidak nasab ada, mau yang memerdekakan tidak ada, baru mulai hakim. Kalau kita langsung ke hakim gitu. Ini mau untuk amat.
Kemudian wala yajuzu ayasro bi khutbati mu'tadin, dan tidak boleh melamar kepada wanita yang masa idah ditinggal mati. Misalnya ada tetangga kita tergoda, misalnya janda yang ditinggal mati, tidak boleh menyindir atau melamarnya selama masa idah yang ditinggal mati. Beda dengan apa? Wa yajuzu ayaridola wa yakubada, itu dia beda kalau dengan masa idah yang cerai, yang cerai rujuk gitu ya. Itu tidak apa-apa kalau yang cerai rujuk itu. Bisa menyindir. Nanti kalau masa idah boleh ya sama saya dinikahin, itu tidak apa. Tapi kalau yang tadi yang tinggal mati tidak boleh ada bahasa gini, nanti kalau beres masa idah ya saya nikahin, itu tidak boleh. Kenapa? Tujuannya kita kan menghormati, pasti dia pun masih luka yang dalam. Beda dengan cerai itu kan biasa suka saling panas gitu ya. Tapi kalau yang cerai mati mah suka ada luka. Jadi kenangan-kenangannya. Jadi itu menghargai. Jadi yang masa idah janda yang itu tidak boleh disindir ya, haum. Yang boleh itu yang gugat cerai atau yang cerai lah intinya. Kemudian wanisa wal dorbain, dan perempuan terbagi dua, yaitu siabatun wa abkarin, ada janda ada gadis. Fal baku ya juzul abi wal jadi ajdaroha ala nikah. Kalau gadis itu boleh dipaksa oleh kedua orang tuanya ya. Gadis itu kalau sudah memanjing umurnya, sudah sesuai, ada calonnya, boleh dipaksa atau inilah intinya mah ada izin atau dari kedua orang tuanya. Dan kalau orang tua tidak ada, jadi yaitu dari kakeknya. Ala nikah, untuk melaksanakan nikah. Wasaib la yajuzu tazawwuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Beda dengan janda. Kalau misalnya janda, kalau janda itu tidak boleh dipaksa, harus semaunya janda itu ya, seizinnya semaunya. Kalau misalnya jandanya mohon maaf belum balik misalnya ya, udah nikah belum balik misalnya, dan nanti nunggu sampai dia balik dulu ya baru dinikahkan. Janda beda dengan gadis. Kalau gadis itu bisa ada dorongan dari orang tuanya. Dan paslun wal muharramatu, wanita-wanita yang diharam dinikahi binasi sesuai apa nas Al-Qur'anul Karim. Ada 2 syaratin, semuanya ada 14. Sabun binasab, 7 jalur dari nasab. Jalur itu siapa? Wahuna al-umu, pertama ibu kandung haram dinikahi. Wain alat, sampai ke atas nenek nenek gitu ya, ke atas haram. Wal bintu, wain saparat, kedua anak perempuan sampai ke bawah, berarti cucu, cicit ke bawah haram. Dan wal ukhtu, kemudian adik kakak ya, adik kakak itu boleh haram, misalnya adiknya atau kakaknya ada perempuan itu haram. Wal khalatu, bibi dari ibu itu haram dinikahi. Wal amatu, kena bibi dari ayah. Gimana kalau misalnya anak paman? Anak paman itu boleh ya, anak paman boleh. Yang gak bolehnya itu apa? Istrinya, bibinya ya, jadi nasab. Wa bintul akhi, kemudian dari apa? Keponakan dari saudara laki-laki. Ya, keponakan dari saudara laki-laki, apakah anak kakak atau anak adik, tidak boleh dinikahi. Wa bintul ukhti, kemudian keponakan dari apa? Saudara perempuan. Misalnya kita punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, punya lagi anak keponakan misalnya perempuan, haram dinikahi. Wa isnatani, 7. Berarti tadi yang 7 itu apa? Ibu kandung, kemudian siapa? Dari nasab adik, anak perempuan, kemudian adik kakak, kemudian bibi baik dari ayah atau kedua dari ibu, kemudian keponakan baik dari keponakan laki-laki atau keponakan dari perempuan, jadi adik perempuan itu haram dinikahi. Kemudian wa isnatani biri doa, ada 2 dari jalur apa? Saudara sesusu ya. Al umu al marduatu, pertama yang diharam dinikah itu apa? Yaitu yang menyusuinya, ibu yang menyusuinya. Wal ukhtu minarodoa, kedua yang saudara itu yaitu perempuan yang saudara sesusu haram dinikahi. Makanya terutama kepada istri, ingatkan ya, kalau yang punya lagi menyusui jangan seenaknya, misalnya ada anak
tetangga disui gitu kan, suka ada. Tapi jangan si anak ya, takut, jaga nanti masa depan dia ketemu, takut ada itu cinta gitu ya. Maka jangan seenaknya menyusui itu. Oh ini nggak ada ibunya misalnya, kan dulu mah suka gerewel aja nih ya, tetangga teh. Jangan segawaya gitu ya, yang ceroboh, jaga itu bagi istri yang masih menyusui. Takut nanti udah besarnya. Waktu minar rodoa wa arba'un bil masohiro, kemudian ada 4 dari jalur apa? Jalur pernikahan. Jadi 2 jalur sesusu. Al ummu zaujati, kedua apa? Ibu mertua. Misalnya cinta sama mertua, sudah masih gak apa, masih cantik, dan haram gitu apa di nikah ini jadi jalur pernikahan. Walaupun dalam nisarah belum dijima, misalnya nikah sama anaknya tapi belum dijima, nggak lebih cantik lah ibunya misalnya, tetap karena sudah akan nikah haram ya misalnya gitu. Haram ya, ibunya lebih cantik misalnya. Dan warai batu itu siapa? Anak tiri ya, anak kita mendapatkan janda, kemudian dia bawa anak haram dinikahi. Idza dakhala bil ummi, walaupun sebetulnya sudah ada melaksanakan jima kepada ibunya. Dan wa zaujatul abi, ibu tiri ini mah zaujatul abi. Misalnya kita ada ibu tiri, oh ini cantik, tapi sudah ini misalnya sudah cerai misalnya dengan ayah, haram tetap dinikahi atau ditinggal mati, haram. Wa zaujatul ibni, kemudian apa? Menantu istri ya. Menantu maksudnya, menantu pasti istri gitu ya. Menantu kita kalau kita mah. Itu menantu tidak boleh haram dinikahi. Wahidatun min siyatil jami, kemudian 1 dari jalur apa? Dari tidak boleh ini dikumpulkan. Maksudnya ya otomatis tidak boleh juga dinikahkan. Jadi tidak boleh ada sekumpul satu rumah gitu. Wahia ukhtul zaujati, pertama apa? Saudara perempuan dari istri, apakah dari kakaknya atau perempuan, itu tidak boleh berkumpul kalau bisa. Wala yazum bainal mar'ati wa amati, kemudian kedua apa? Tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dan bibi wanita dari apa? Jalur ayah, misalnya itu tidak boleh dikumpulkan gitu kalau bisa. Wala bainal mar'ati wa khalati, kemudian antara perempuan dan bibi dari jalur misalnya dari ibunya perempuan gitu, dari istri kalau kita ya, ada bibi atau dari bibi ibunya atau bibi ayahnya dari istri, itu tidak boleh berkumpul. Wa yarumu minar rabbah ma yarumu minan nasab, yang diharapkan dari jalur sesusu itu pun diharapkan dari jalur nasab. Ini sedikit lagi. Wa turadul mar'atu bi khamsati uyubin, kedua tentu masalah apa? Misalnya kita akan nikah dengan perempuan, boleh khiyar itu apa? Dikembalikan lagi atau diteruskan ya. Khiyar itu dengan catatan apa? Mempunyai 5 aib ya. Sudah nikah ada aibnya nih, ketahuan ketika sudah bersatu. Al-junun, pertama karena gila ya, itu boleh misalnya, baik gilanya sepotong-sepotong misalnya, sejam gila, 2 jam sadar misalnya ya, lalu gila lagi misalnya, itu boleh dikembalikan walaupun sepotong-sepotong. Lagi gila terus gitu. Wajudam, kedua apa? Punya penyakit kudis sama borok sama ya. Jadi, kudis ya, penyakit kudis ya, borok. Itu misalnya udah mereka ketahuan ada penyakit kulitnya, itu boleh di khiyar itu maksudnya apakah kita mau menerima mangga, mau dikembalikan mangga, sah saja, itu khiyar namanya. Nerwal baros, baros itu penyakit kulit kayak panu tapi bisa menyerap darah, penyakit pada siga panu boleh putih di badan tapi bisa mengisap darah. Penyakit apa itu namanya? Ya kayak panu tapi bukan panu, intinya mengisap darah jadi semakin kecil ya gitu. Itu boleh dikembalikan atau khiyar, terserah kamu menerima mau diurus maka itu. Gitu. Kemudian itu penyakit itu. Warotak itu penyakit apa? Mohon maaf, dina kemaluannya ada daging yang bisa mengganjal kita berhubungan, itu boleh
dikembalikan, mau diterima, mau dioperasi, saya di Wisma, terserah, kan bahasanya hiar, dikembalikan pun hukumnya halal. Wal qarnun, nah qarnun itu yaitu mohon maaf kemaluannya ada apa? Tulang, ya ketika berhubungan mengganjal misalnya ya, nah itu boleh hiar, boleh dikembalikan, boleh diterima mangga. Wa yurudu rajul, nah ini seimbang. Kemudian masalah laki-laki ini sama, kalau misalnya bi khamsati uyubin boleh dikembalikan, boleh misalnya boleh cerai dengan 5 aib. Pertama ya sama bil junun karena gila, wal judam karena apa? Penyakit yang tadi, kudis, wal baros tadi ya, penyakit apa? Kayak paru tapi bisa menghisap darah. Wajabu kalau laki-laki dengan penyakit apa? Yaitu mohon maaf kemaluannya tidak ada, misalnya potong ya. Tapi ada sedikit, mohon maaf ya misalnya sedikit, akhirnya tidak mencukupi si hasapa itu kemaluan perempuan tidak mencukupi gitu ya. Cuma mohon maaf ya bukannya ngejorok tapi ini ilmu ya, mohon maaf cuma noyak saja misalnya ada sedikit, itu boleh dikembalikan ya, tidak pas dengan hasapahnya, mohon maaf ya bukan jorok tapi ini ilmu. Wal una itu apa? Peluh ya, tahu peluh kan? Kalau peluh itu hiar, apakah si istrinya mau menerima mangga? Kalau misalnya tetap mau dikembalikan atau istilah cerai, bukan cerai, itu pun hukumnya halal dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Itulah masalah yang boleh dikembalikan. Dan apa wanita itu yang diharapkan? Kalau ada pertanyaan? Apakah kafir jini zaman Rasul dengan sekarang itu sekarang ada nggak? Ada banyak kafir dimi, kan itu yang suka berbagi dengan kita disebut apa? Kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang baik ya, ada. Jadi ya seperti mana nah itu ya yang suka berbagi dengan kita ya. Itu kafir dimi namanya ya, sholat segala macam. Kafir dimi nggak suka melaksanakan ibadah ya. Coba itu ya Pak, orang tersebut suka baik kepada kita disebut kafir dimi, tidak melaksanakan ibadah kafir dimi. Jadi turunannya gimana? Kan nikah dengan kafir. Misalnya seperti apa? Nikah muslim dengan kafir dimi gitu. Kalau si anaknya itu ya, itu tidak bisa diwali oleh si orang tuanya. Kalau ketika nanti kan itu hubungan zina, malah mohon maaf ya kalau hubungan dari zina halal juga si ayahnya menikahi kepada anak yang hubungan zina ya. Mohon maaf kalau misalnya ada ini ya, itu kan hubungan zina dan tidak boleh diwalikan oleh ayahnya kan tadi. Kalau dari hasil zina maka cari dari saudara ibunya. Tidak ada saudara ibunya dari kalangan laki-laki, itu kemana larinya? Wali hakim gitu. Itu hasil gitu dengan jalur non muslim. Nah itu barangkali yang lain malah kalau di daerah Jawa biasanya itu ada yang namanya turun panjang, misalkan kakaknya meninggal, nah itu nanti diterusin sama adiknya ya, sebagian ulama itu boleh ya, sebagian ulama, tapi kalau mau rujuk ke sini itu sebenarnya tidak sebetulnya gitu ya, lebih baik mencari yang lain. Apa tujuannya mencari yang lain? Supaya memperluas hubungan silaturahmi bagusnya gitu ya. Kalau di Jawa emang suka ada sebagai ini sah sebagian ulama, tapi kalau merujuk ke sini tidak sebetulnya ya. Bagusnya kemana? Lebih bagusnya yaitu mencari, jadi maksudnya tadi jalur apa saudara gitu, jalur saudara dari apa pernikahan sah saja, tapi yang lebih haramnya itu tadi nasab secara pribadi dan sesusu, itu yang lebih haram. Jadi sah saja, namun tidak boleh berkumpul dalam satu rumah. Turun ranjang sah saja. Kan lebih bagus kemana? Cari lagi perluas hubungan apa persaudaraan. Enggak. Yang lain? Enggak. Tadi kan ini ya, misalkan suaminya itu ada satu penyakit yang
jadi kudis itu ya. Kalau istrinya nggak mau terima gimana syaratnya? Kan tadi khiyar itu boleh memilih, maksudnya khiyar itu apa kamu cerai mangga, jadi kembalikan si laki-lakinya gitu, mau menerima mangga, bahasanya khiyar gitu ya. Ini bisa. Iya bisa aja udah, Istrinya? ya udah bisa aja gitu ya. Makanya khiyar itu milih, mau nggak menerima, mau menerima ya itu meneruskan pernikahan, kalau misalnya tidak mau halal hukumnya dikembalikan. Ya kepada laki-laki kan bisa nyeraikan, tapi kalau perempuan nggak bisa kan itu gugat cerai itu hukumnya halal kan, dengan catatan tadi alasannya yang tadi ada penyakit halal dan diridhoi oleh Allah ya, gitu. Kecuali mau menerima biarin saya urus misalnya, mudah-mudahan nanti kedepannya ada keajaiban ya. Kalau fikih itu kan cakap ya, jadi metode aturan. Tapi jarang ya nyeraikan suami itu perempuan. Banyak sekarang mah itu malahannya, apalagi sekarang itu biasanya sekarang mah ramai beda dengan dulu. Mama kalau dulu itu ya harus sesuai fikih, kalau maaf lah sekarang udah tidak sesuai, masalah ekonomi ya. Sebetulnya tidak apa-apa kalau benar-benar tidak dinafkahi. Kalau misalnya cuma mengurangi sedikit sebetulnya itu tidak sah ya. Tapi kalau misalnya oleh hakim sah-sah saja karena ada uang, karena aturan Allah yang dipakai itu. Kalau misalnya mengurangi sedikit itu halal ya. Kalau misalnya total misalnya tidak dinafkahi dengan beberapa bulan, nah itu baru boleh dengan gugat cerai. Nanti adalah pasal tentang masalah gugat cerai itu aja ya. Jadi khiyar itu memilih ya, mau terusan menerima maka mau misalnya tidak, halal laksanakanlah gugat cerai. Maksudnya apa? Ke hakim dan insya Allah tidak apa-apa. Iya, misalnya seorang wanita ya, istri di apa istilahnya diduakan oleh suaminya, jadi suaminya dapat istri baru ya. Begitu sudah ketahuan istrinya apa menjauh, dia nggak mau menceraikan, nggak mau minta cerai gitu. Karena dari tanggung jawab. Terus gimana caranya supaya si laki-laki itu bisa menolak dia dengan putusan pengadilan? Karena dia pasif istrinya itu. Ya. Istri yang pertama. Jadi caranya karena tidak ridho di itu aja ya, di madu. Kalau tidak ridho di madu sebetulnya haram ya, gugat cerai itu ya haram. Lalu bagaimana cara supaya laki-lakinya menceraikan? Yaitu kembali kepada perempuan, taktiknya apakah dia tidak mau lagi menerima nafkah misalnya gitu ya. Tapi kalau selama menerima mau ya tidak boleh gugat cerai. Kalau misalnya menolak gimana Bu Ustaz? Tidak boleh, dia udah ngasih. Kalau benar-benar si laki-lakinya sudah tidak menafkahi, itu boleh kan? Aturannya. Itu masalah. Alasannya itu aja, tidak menafkahi aja. Kalau benar, tapi kalau menjadi alasan dosa di istrinya. Nah, lalu bagaimana misalnya tadi teh apa? Tidak yang karena tidak ridho lah intinya Mbak ya. Kalau emang makanya secara itu kan fikih itu mengatur intinya tidak sah gitu ya. Tapi kalau secara ilmu akidah, terus ilmu hikmah itu bagusnya tetap ada keriduan. Karena apa? Kalau tidak ada keriduan nanti masa kedepannya itu untrang istilah bahasa ini Mbak ya. Karena tidak ridho, akhirnya tidak ada kedamaian. Maka disebut sebagian ahli hikmah itu disebut apa? Tidak adil. Itu tidak ada keriduan dari awal itu ya, termasuk tidak adil. Apa tidak adilnya? Tidak ada ketenangan. Coba kalau yang tidak ada ridho dari misalnya istri pertama, walaupun sah secara fikih sah gitu ya, tapi biasanya tidak ada apa. Tidak izin istri tua itu masalahnya kan. Sah saja tidak ada izin istri. Namun itu kalau tidak ridho biasanya tidak ada apa kedamaian. Jadi lalu bagaimana bagusnya ya jangan ngadu gitu, kecuali ada izin dari istri. Sebetulnya sah saja secara fikih, namun biasanya begitu ke depannya. Gitu. Jadi lebih baik ada izin, apalagi kalau istri yang pertama menyuruh ya, apalagi dimodalin sama istri pertama itu hebat.
Jadi intinya tidak boleh gugat cerai selama ada nafkah ya, selama tidak apa. Nanti adalah pasal tentang masa boleh gugat cerai istri ya. Ya, di antaranya itu kalau masih nafkah itu tidak boleh. Itu mungkin cukup. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.